Anissa bertanya, tadi pada kasus pseudootematum dikatakan jika dipijit bertambah besar. Tambah besar, izin bertanya bagaimana hubungannya dengan perilaku yang memijit sehingga dikhawatirkan bertambah besar. Mungkin dari dokter yang Oke. Sudah ya, Pak Mas ya. Oke, tadi ya pseudootematum kalau dipijit-pijit bisa tambah besar ya. Nah, kita lihat tadi teologinya adalah salah satunya mekanisme trauma, di mana kalau pijit-pijit itu kan juga suatu tindakan dari trauma dari auricula sendiri. Kita tahu itu kan kejadiannya ada di antara perikondrium dan kondrium. Sehingga kalau kita melakukan mijit-mijit, pertama space yang sudah terbentuk itu akan menjadi lebih besar, jadi lebar. Cairannya sudah terbentuk akan menjadi lebih banyak, karena kan kita lakukan pijit-pijit atau trauma. Jadi ya space yang sudah ada itu, kalau semakin dipijit traumanya semakin besar, kemudian nanti ya kalau dipijit-pijit tambah besar. Jadi karena mekanisme traumanya dan space yang sudah terbentuk itu akan melebar. Mungkin bisa difahami? Ya, terima kasih. Ini Dr. Zulfikar kebetulan ada kegiatan lain, jadi harus meninggalkan kita dulu. Kita lanjut diskusi lagi untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Dr. Lia. Ini tentang otomikosit apa nanti dulu ya? Tema bisa ditanyakan kepada ke semua pembicara, nggak masalah, tidak harus kepada Dr. Zulfikar. Dr. Zulfikar ada keperluan bisa meninggalkan dulu, nggak apa-apa Dr. Zulfikar. Terima kasih Dr. Zulfikar atas kesempatan waktunya. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya Dr. Zulfikar. Silakan Dr. Lia. Ini pertanyaan dari Pak Robiah ya. Robiah, untuk kira-kira waktu penyembuhan otomikosis berapa lama? Monggo dokter, mungkin dari dokter Pujo. Suaranya bentar ya, bacaan. Jadi terapi otomikosis kuncinya adalah cleansing, bersihkan dulu sebersih mungkin jamur itu. Jadi kalau ada sisa sedikit saja, 1 titik saja, itu biasanya akan kambuh lagi. Jadi bersihkan dulu, dikeringkan, baru dikasih salep. Nah, teknisnya itu memang agak susah memang ya, karena biasanya seringkali jamur itu posisinya hampir mendekati membrana timpani, dekat di situ. Jadi sebetulnya kalau bisa kering, ya dikeringkan kemudian disalep, hanya 1 minggu, 1 minggu sampai 2 udah baik. 1 minggu saja udah baik. Ini bersihkan dulu dengan baik sampai kering, tidak ada sisa hifanya, kemudian dikasih salep. Salep tipis saja dengan ketoconazole, kemudian jaga tetap terbuka, tidak boleh kalau bisa jangan berenang dulu, jangan masukkan air, itu biasanya akan baik dalam 1 minggu, dan jaga sampai 1 bulan tidak boleh dimasukkan air. Gitu. Obat oral hindari dulu. Tidak ada Terima kasih Dokter Pujo. Oh iya, silakan Dokter Ayu. Ya, jadi kalau untuk penyembuhan kita lihat dari proses wound healing ya, penyembuhan luka. Karena kalau ada otot eksternal atau otomikosis itu kan ada luka pada kulit yang terlihat. Ya, penyembuhannya sendiri kurang lebih kita lakukan pembersihan itu sampai proses evaluasi itu kurang lebih 2 minggu. Ya, jadi bisa diberikan topikal antifungal itu maksimal 2 minggu. Nanti kita follow up lagi. Ya, penyembuhan wound healing itu kan baru di 2 minggu ya. Jadi nanti kita lihat 2 minggu kemudian bagaimana proses penyembuhan dari yang terlihat.
Terima kasih dokter. Ya, jadi intinya adalah pembersihan telinga. Bahkan di bagian kami untuk pembersihan optimal bisa menggunakan mikroskop gitu, supaya penyembuhannya menjadi lebih cepat. Untuk adik-adik ya pembersihannya memang lebih diutamakan. Jadi memang nanti di koas kami akan ajarkan untuk cara pembersihannya, dan itu skill ya, memang nantinya harus dilatih supaya menangani pasiennya juga akan lebih optimal. Nah, ini pertanyaan yang muncul sudah lumayan banyak. Dari Dokter Pujo ada yang ditambahkan, Dok? Kaitannya dengan kelainan telinga luar? Ya, jadi untuk mahasiswa semuanya pelajari dengan baik dan betul, kemudian anatomi dan patofisiologinya, kemudian teknis dari tata laksana belajar dengan baik. Mudah-mudahan nantinya pas saat kita nanti ketemu Pak dan di rumah kita ini sudah bisa lancar dan sudah siap lagi dan lebih mudah Anda belajar. Ya. Ya. Dari Dokter Ayu ada skapur siri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita buka lagi, jangan ditutup dulu. Ya, pertanyaannya sebenarnya sudah mulai memanas, tapi waktunya sampai 12.10 ya, jadi nanti kita simpan pertanyaannya, insya Allah nanti bisa kita jawab. Jadi kesimpulannya pada materi kuliah kali ini adalah tentang kelainan telinga luar ya. Ada beberapa penyakit yang kompetensi 4, jadi wajib dipelajari sampai terapi. Kemudian kompetensi 3 juga harus dipelajari karena memberikan terapi awal. Dan tadi ada beberapa yang kompetensi 2 sudah kami sampaikan, supaya kalau nanti ada penyakit yang seperti ini, kalian bisa melakukan diagnosis yang tepat, kemudian melakukan rujukan. Nah, untuk kompetensi 4, untuk skill, nanti akan kami latih saat mulai koas ya.